Baik Bang, setelah Ya, sekarang ini kan sudah masuk persidangan, ya? persidangan. Udah Ya. memasuki 4 kali Udah ya, sekarang sudah lebih kurang 4 dan masuk kelima besok ya. mau masuk keempat lah, besok kelima ya. Besok kelima ya. Iya. Nah, selama persidangan yang 1, 2, 3, 4 tadi itu, apa aja yang telah maksudnya yang Telah dilakukan. yang telah dilakukan dan apa termasuk kejaksaan sendiri memindahkan apa seperti Ya. itu gitu. Oke. Baik. Jadi upaya hukum yang sudah kami lakukan untuk membela klien kami. Klien kami ini yaitu terdakwa supir Iya. W maupun pemilik Kendaraan ini, dump truck ya. yaitu suatu yayasan yayasan pendidikan tadi, lah yang berada di Labuan Batu Selatan. Upaya kami yang sudah kami lakukan, yang pertama karena saat ini kami dari sisi apa dulu lah, dari Kemanusiaan, kemanusiaan dulu ya kan. Baik. Ya, dari kemanusiaan terhadap terdakwa Sopir tadi itu. tadi itu, kami sudah melakukan permohonan ke pengadilan. Ya. Sebelumnya di kepolisian sudah kami ajukan juga Ya. permohonan dilakukannya penangguhan penahanan. Penahanan ya. Nah, penangguhan penahanan ini bukan tidak ditahan, Ya. tapi tahanannya ditangguhkan. Ya, Dan wajib lapor mungkin dan wajib lapor. Ya. Nah, itu sudah kami sampaikan baik di kepolisian maupun di pengadilan. Namun hingga saat ini sepertinya permohonan kami ini belum dikabulkan lah sepertinya. Ya. Hingga saat ini. Itu surat kami sudah masukkan. Oke. Kemudian dari sisi kemanusiaan tuh ya, kemudian dari sisi kendaraan. Sekarang kan kendaraan itu kan berisi pasir hingga saat ini itu Bang. Masih isi pasir Masih ya? isi pasir. Kalau saya dengar muatan pasir itu sekitar 20 ton lah kata orang. Nah, kalau sekarang sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan ya. Jadi kami sudah masukkan juga surat permohonan baik ke kepolisian maupun ke pengadilan. Ya. Itu agar mobil ini tidak mengalami kerusakan yang lebih parah, agar bisa terawat. Kalau sekarang kan disita kan mobil kan cuma terdiam. Iya. Ya kan tidak diapa-apain. Kalau seandainya dikabulkan pinjam pakai, kan tetap ada kami wajib lapor. Iya. Tetap ada wajib lapor dan mobil itu bisa kami rawat dan tidak terlalu rusak. Dan itu kami sudah ajukan ke kepolisian dan ke pengadilan untuk pinjam pakai. Namun sepertinya hingga saat ini Belum ada hasil ya. belum ada hasil lah gitu. Namun kayaknya pikiran kami mungkin tak dikabulkan lah. Nah, selanjutnya kami lakukan juga upaya hukum lain, permintaan lain lah terhadap mobil itu. Jadi kami sudah masukkan surat agar pasir yang termuat di dalam dump truck itu, yang jumlahnya sekitar 20 ton, agar mobil tidak mengalami kerusakan yang parah, kami minta agar itu diturunkan lah atau dibuang. Oke. Nah, itu sudah kami masukkan minggu yang lalu, hari Senin. Nah, dan kita lihat nanti di Senin depan ini, apakah dikabulkan atau tidak. Namun harapan kami itu tetaplah kalau bisa dikabulkan, agar kerusakan mobil itu Bang yang sudah terdiam sekarang hampir 3 bulan, itu tidak terlalu parah. Tidak terlalu parah lah. Nah, itu. Kemudian hal upaya hukum yang kami lakukan lain, kami sudah melakukan eksepsi. Oke, eksepsi. Eksepsi terhadap dakwaan jaksa. Ya, eksepsi terhadap dakwaan jaksa. Karena tadi sudah kami jelaskan bahwa dari tahap penyidikan di kepolisian sudah kami jelaskan tadi bahwa adanya tidak sinkron atau tidak nyambung antara pasal yang digunakan, pasal pidana yang digunakan, Pasal 35 ayat pasal 3 35 tadi ya. ayat 3 huruf C dan huruf G Junto 161 itu ya. 161 Undang-Undang Pertambangan Minerba, ya kan? Dengan kalimat tindak pidana yang sudah saya sebutkan tadi, dengan peristiwa kenyataan, fakta yang terjadi sama klien kami itu tidak nyambung. Oke. Kan itu tidak nyambung. Kemudian hal yang tidak nyambung ini terbukti dengan dakwaan jaksa. Kami lihat jaksa juga kebingungan. Oke. Kebingungan dia. Kebingungan. Ya. Kenapa kebingungan? Kalau di polisi tadi pasal prase atau kalimat yang digunakan adalah klien kami dituduh melakukan tindak pidana
pertambangan minerba karena tidak memiliki izin usaha, yaitu izin IUPK sebagai kelanjutan operasi kontak perjanjian dan izin pengangkutan dan penjualan. Itu kalimat atau frase tindak pidana yang dikenakan terhadap klien kami oleh kepolisian. Oke. Namun di pihak kejaksaan, Di persidangan, di persidangan di dalam dakwaannya, ternyata kalimat tindak pidana yang digunakan terhadap klien kami itu berubah. Oke. Ini sekarang zaman sudah maju. Jadi bisa dilihat ya di Bisa website. dilihat di Pengadilan Negeri, saya sebut aja lah Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Ya. Itu sudah ada dakwaannya. Ini saya bacakan dakwaannya ya. Oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menuntut klien kami dengan tindak pidana yang berbunyi seperti ini. Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, perkembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, izin usaha pertambangan, IUPK, izin usaha pertambangan khusus, IPR, izin pertambangan rakyat, dan SIPB, surat izin pertambangan batuan. Nah, di sini terlihat bahwa penegakan hukum dalam perkara ini itu membingungkan antar instansi, baik dari kepolisian sendiri yang menerapkan hukum seperti itu, sehingga berimbas ke jaksa penuntut umum. Sementara dalam kronologis peristiwa yang dijelaskan oleh jaksa penuntut umum di dakwaannya itu tetap juga yang dipermasalahkan bahwa klien kami, nah ini saya bacakan aja peristiwa yang dijelaskan jaksa di dalam dakwaannya, dikarenakan terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan atau penjualan mineral dan atau batu bara. Nah, itu. Jadi atas hal ini tidak sinkronnya antara pasal tindak pidana yang dikenakan kepada yang didakwakan kepada klien kami, Bang. Ya. Host gitu kan, terhadap peristiwa yang terjadi di terhadap klien kami, ini tidak nyambung. Sudah kami sampaikan kepada majelis hakim bahwa salah satu syarat surat dakwaan itu ada dua tuh, Bang. Satu syarat formil, dua syarat material harus dipenuhi dalam suatu dakwaan. Jadi syarat formilnya itu seperti identitas pelaku harus lengkap, ya kan? Pelakunya siapa, si A, alamat segala macam harus lengkap, harus benar lah kan, sesuai KTP. Kedua harus ada berisi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Nah itu dari segi formalitas. Kemudian dari segi material, berarti material itu isi dakwaannya itu. Jadi isi dakwaan itu harus lengkap, cermat, jelas, kan itu. Nah, sementara dari pasal yang dibuat jaksa dalam dakwaannya dengan peristiwanya itu tidak nyambung, tidak sinkron. Dan sudah kami jelaskan sama majelis hakim. Kami mohon kepada majelis hakim ini sudah tidak sinkron. Jadi di dalam KUHP itu, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, apabila surat dakwaan itu tidak memenuhi syarat material, itu batal demi hukum. Nah, jadi kami sudah memohonkan kepada majelis hakim bahwa tidak sinkronnya antara tindak pidana dengan peristiwa yang diuraikan. Nah, itulah kami mohonkan agar surat dakwaan jaksa ini agar dibatalkan demi hukum.